Siapa yang menciptakan istilah Islamic Terrorism? Pernah nggak kamu bertanya, sejak kapan dunia tiba-tiba sepakat bahwa terorisme itu Islamik? Bukan Christian Terrorism, bukan Jewish Terrorism, dan bahkan bukan State Terrorism, padahal korbannya jutaan. Kok bisa? Ini menarik, karena istilah Islamic Terrorism itu bukan istilah akademik. Istilah itu diciptakan secara sadar, secara politis, dan yang pertama mengangkatnya secara publik besar-besaran bukan media barat, tapi sekelompok intelektual Zionis di Washington DC dalam konferensi 1984 yang diselenggarakan oleh The Jonathan Institute dan didirikan oleh keluarga Netanyahu. Dan plot twistnya adalah Netanyahu termasuk pimpinan dalam konferensi tersebut yang melahirkan istilah Islamic Terrorism. Iya, Netanyahu, orang yang hari ini memimpin perang terbesar terhadap rakyat Gaza. Di konferensi itu, mereka mempopulerkan narasi bahwa ada bentuk teror khusus milik umat Islam, bahwa Muslim secara kultural cenderung ke kekerasan, bahwa dunia harus waspada terhadap ancaman Islam global. Pertanyaannya, kenapa narasi ini lahir dari Zionis? Jawabannya sederhana, proyek mereka butuh musuh. Untuk membenarkan pendudukan Palestina, mereka harus anti-Palestina, otomatis anti-Arab. Dan karena mayoritas Arab itu Muslim, mereka harus anti-Islam. Propagandanya simpel. Jika Palestina dilawan dunia sebagai korban, Israel kalah. Tapi jika Palestina bisa dibingkai sebagai ekstremis, fanatik, teroris, maka semua pembantaian bisa dibungkus sebagai keamanan nasional. Dan begitulah, label Islamic Terrorism bekerja. Ia bukan analisa, ia alat politik. Ironisnya, ketika ada negara menjatuhkan bom fosfor ke pemukiman sipil, ketika warga diblokade sampai kelaparan, ketika anak-anak ditembak sniper, itu nggak disebut terorisme. Itu disebut self-defense. Makanya kalau kamu masih percaya bahwa terorisme itu sifat agama tertentu, bukan alat framing kekuasaan, kamu sedang memakai kacamata yang dibuat bukan olehmu, tapi oleh orang yang sejak awal memang ingin menjadikan Islam sebagai tersangka.